Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama saya di studio, pakar hukum tata negara Refli Harun dan juga melalui sambungan telepon masih ada mantan Hakim MK Harjono. Pak Harjono, ini Ya, kalau kita bicara soal putusan MK, biasanya apa yang menjadi sulit bagi hakim untuk menentukan putusannya? halo. Ya, Pak Harjono. Ya, ya, ya. Ya, Pak Harjono, Sebetulnya, ini kalau dalam memutuskan, MK biasanya kan kalau saya tidak salah ada waktu beberapa hari untuk menganalisa hasil sidang kan ya Pak, dan iya, memeriksa ya. bukti. Nah, ini biasanya apa yang menjadi sulit bagi para hakim untuk memutuskan vonis MK? Jadi kesulitan itu teknis pertama. Teknis itu adalah banyaknya bukti-bukti yang disampaikan dan kemudian banyaknya daerah yang dimasalahkan tentang perhitungannya. Tapi itu bisa diatasi karena MK diberi satu staf yang kemudian staf itu bisa ditugasi oleh hakim. Masing-masing 9 hakim bisa menugaskan apa yang dikerjakan itu. Kemudian setelah disampaikan itu, lalu hakim menilai, lalu bagaimana dengan bobot bukti masing-masing, kemudian hakim bisa memutuskan tentang permohonan itu. Jadi kesulitan memang ada, tapi secara teknis, kalau penghitungan suara itu juga kita dulu siapkan computerized untuk menghitung. Kemudian juga ada tenaga-tenaga dari panitia pengganti itu yang cukup banyak disediakan, yang seluruhnya bisa ditugasi untuk fokus pada persoalan kalau itu menyangkut perhitungan suara. Pak Harjono, tadi ada penilaian bahwa kalau seandainya terkait penghitungan suara Pak, kalau sekarang kan perbedaannya ada sekitar 8,4 juta suara. Artinya kalau misalkan suara yang dipermasalahkan itu tidak sampai setengahnya lah dari selisih suara hasil KPU yang kemarin, Ya. bagaimana vonis MK nantinya kira-kira? Jadi begini, dalam menilai persoalan perolehan suara, maka ada satu yang disebut bahwa bagaimana suara yang dimasalahkan itu bisa signifikan. Signifikansinya itu adalah kalau itu kemudian dinyatakan terbukti, maka bisa mengubah posisi yang dulunya itu katakan saja dikalahkan, tapi karena perubahan suara itu kemudian dia adalah jadi pihak yang menang. Nah, signifikansi ini dihitung dengan cara-cara yang punya secara matematis kan. Katakan saja kalau yang dimasalahkan itu adalah 8 juta, apakah ya selisihnya 8 juta, apakah yang dituntut oleh pemohon ini kemudian bisa mengubah konfigurasi 8 juta ini kemudian bisa berubah dan perubahan itu memenangkan pemohon. Kalau tidak, berarti itu tidak signifikan. Dan mahkamah bisa memutuskan kalau ada persoalan-persoalan bahwa kalau tes itu dikabulkan tidak signifikan, maka itu tidak akan diperiksa berlanjut. Cukup saja dikatakan bahwa itu tidak signifikan meskipun ada satu penghitungan yang harus dibenarkan. Itu bisa seperti itu. Pak Harjono, maaf saya coba mengkonfirmasi ulang. Tidak diperiksa lebih lanjut artinya sidang tidak dilanjutkan selesai di pertengahan pada saat sebelum 14 hari. Tidak dilanjutkan tidak pasti diputus 14 hari kan. Pasti diputus 14 hari itu. Tapi di dalam pertimbangannya bisa dikatakan bahwa meskipun itu kemudian terbukti, namun bukti suara yang kemudian sudah ditetapkan oleh MK itu tidak mengubah posisi konfigurasi siapa pemenangnya. Atau jauh betul dari perbedaan suara yang ada keduanya itu. Kata aja yang terjadi adalah 8 juta. Maka dia hanya memasalahkan 2 juta. Kalau 2 juta itu kata aja dia menang, ya tetap saja yang 8 juta ini tidak terpengaruh, tetap saja pemenangnya dia. Seperti itu. Pak Harjono, ini kan yang dipermasalahkan ada dua Pak, ada penghitungan suara dan ada juga proses pemilunya. Nah, bagaimana dengan proses pemilunya? Apakah ini juga akan bisa mengubah konfigurasi siapa yang menang, siapa yang kalah? Proses pemilu memang sejak putusan Pilkada Jawa Timur itu Mahkamah mulai membuka kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan struktur sistematif dan masif ini ada kriteria-kriteria tertentunya. Tidak siap pelanggaran itu menjadi pelanggaran yang tersistematif, yang kemudian masif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kriteria-kriteria ini dipenuhi, baru bisalah dilakukan seperti itu. Tapi kalau dilakukan seperti itu pun juga kemudian tidak serta-merta membalik di tempat mana pelanggaran terjadi. Kalau pelanggaran terjadi di satu tempat, kemudian ya di tempat yang terjadi pelanggaran seperti itu, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Karena kalau itu sampai terbukti seperti itu. Pak Harjono, yang dimaksud dengan terstruktur, masif, dan sistematis itu yang seperti apa sih Pak, kalau menurut penilaian MK? Ya, itu kan begini, kalau terstruktur itu berarti ya ada keterlibatan dari struktur
pemerintahan di situ di dalam pelanggaran-pelanggaran itu. Lalu sistematis ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan, masif itu sangat luas mengenai daerah jangkauan yang sangat luas. Itu hal-hal yang menjadi kriteria ada pelanggaran itu. Tapi kalau kemudian itu sporadis yang kemudian tidak direncanakan, kemudian itu hanya beberapa ulah di situ katakan saja. Dan itu bukan satu pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif itu. Baik Pak Arjono, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, salam. Ya. Bang Refli, ini tadi menarik sebetulnya. Ini pernyataannya sebetulnya pernyataan Bang Refli dikonfirmasi oleh Pak Arjono sebetulnya yang tadi. Nah, kalau kita bicara soal vonis MK nantinya, ini variannya akan seperti apa nih, Bang Refli, yang mungkin terjadi? Ya, varian yang paling klasik adalah menolak permohonan ya. Kalau permohonan itu ditolak, ya artinya sudah tidak ada lagi upaya lain ya. Artinya Jokowi tetap menjadi calon presiden terpilih kan. Artinya kalau menolak tetap ada sidangnya atau tidak ada sidangnya? Oh, kita bicara mengenai setelah proses sidang selesai. Ya. Jadi sidang selesai, lalu ya yang kedua adalah jadi menolak itu adalah dalil tidak terbukti. Begitu. Jadi kalau dalil tidak terbukti maka ditolak. Yang kedua, permohonan tidak dapat diterima, ya. Jadi NO istilahnya. Nah, tidak dapat diterima ini adalah bisa jadi dalil itu terbukti, tapi tidak signifikan mempengaruhi hasil. Nah, begitu. Atau ada persyaratan permohonan yang kemudian tidak bisa dipenuhi. Misalnya legal standing. Tapi soal legal standing saya kira tidak ada masalah. Jadi intinya adalah kalaupun itu dikabulkan tidak mempengaruhi hasil pemilu, maka dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, berikutnya dikabulkan. Kalau dikabulkan, ya kita lihat variannya. Bisa langsung memenangkan ya Prabowo Hatta, tapi bisa juga hanya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat atau di semua tempat ya. Dan kemudian bisa juga hanya memerintahkan penghitungan suara ulang atau kombinasi dari pemungutan dan penghitungan. Tapi intinya adalah apapun perintah dari pemungutan dan penghitungan itu harus tetap signifikan akan mempengaruhi hasil. Kalau misalnya kita memerintahkan pemungutan ulang di satu tempat yang jumlah pemilihnya cuma 1,5 juta seperti di Papua misalnya yang diklaim begitu, maka tidak ada signifikansinya sama sekali. Kalaupun semua kemudian memilih Prabowo Hatta, maka margin 8,4 juta itu tidak akan terkejar juga begitu. Atau tambahan dari tadi 100-an TPS yang sudah diulang proses pencoblosannya itu juga jumlahnya tidak. Tetapi saya kira itu tidak signifikan. Jadi itu tidak signifikan dikatakan sebagai bukti yang membuat pemungutan suara ulang dilakukan. Karena kalau itu dijadikan alasan untuk mengulang pemungutan suara hanya karena kita menemukan ada satu orang memilih dengan KTP dan KTP-nya tidak berada di RT dan RW di mana TPS itu berada, maka saya kira pemilu ini barangkali akan diulang terus-menerus setiap saat. Yang paling penting apakah dengan fenomena itu ada kecurangan atau tidak, dan apakah kecurangan atau pelanggaran tersebut menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon yang lain atau tidak. Kalau itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diverifikasi, dan memang tidak akan mungkin karena orang kan memilih langsung umum bebas rahasia, maka sesungguhnya itu tidak signifikan untuk dipertimbangkan. Baik, Bang Refli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.